saya punya inisiatif. Oke, kalau yang teman-teman suka baca teks peninggalan masa kuno, yang hafal nama-namanya, saya tunjukkan kuburannya. Salut Channel. Saling untuk belajar, saling untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, host Salut Channel. Ini awal-awal podcast. Jadi ini podcast pertama kita. Maka dari itu saya memohon doa dan support dari para pemirsa, viewers. Semoga diberi kelancaran, istiqomah dan eksis untuk selalu bikin podcast-podcast yang menarik. Karena Salut Channel sesuai dengan slogannya, yaitu saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Alhamdulillah, tanpa berlama-lama lagi, saya sekarang kedatangan tamu. Kita sambut. Ini adalah alumni Tambak Beras juga, Mas Lutfi Ghazali. Assalamualaikum Cak Ucil. Saya panggil Cak Ucil aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahmi. Alhamdulillah. Cak Ucil, ini sebelumnya biar teman-teman ini tahu semua, bisa memperkenalkan diri mulai dari latar belakangnya, kemudian riwayat pendidikannya, riwayat hidupnya, sampai sekarang kesibukannya apa. Monggo Cak. Jadi saya alumni Tambak Beras, masuk Tambak Beras tahun 2001, keluar 2010. Saya mengawali pendidikan di Tambak Beras waktu itu di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN. Waktu itu kepala sekolahnya masih Romo Yai Hasan. Oh iya. Terus 2004 lulus, lanjut ke Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Alhamdulillah tidak ada kendala. Bukan pendidikan 6 tahun ke atas, tapi saya 5 tahun melakukan pendidikan di Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti lancar. Lancar. Kak, nyangkut belas berarti ya. Sempat nyangkutnya itu di surat absen. Tapi itu sudah sepertinya udah qot'iyah. Setelah di Tambak Beras, Saya hijrah, saya merantau ke Jakarta 2010, pulang ke Sidoarjo 2015. 2015 di Jakarta itu ngapain ya? Saya di Jakarta kuliah, ambil studi program falsafah dan peradaban di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan. Oh, tempatnya ini Cak Nur ya? Cak Nur Kholis Majid. Cak Nur Kholis Majid. Al-Maghfur. Kalau sekarang kesibukannya ngapain ya? Saya sekarang secara akademis saya terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana di Unsuri di Sidoarjo. Apa itu unsur ya? Universitas Sunan Giri. Oh, tak kira bisi sangsuri. Terus aktivitas ya seperti bapak-bapak yang lain, melakukan aktivitas mencari Ngerawat anak dan mencari nafkah buat keluarga. Alhamdulillah. Anak 2, istri masih satu. akan tetap satu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kan berhubung jenengan ini kan pegiat ziarah ya, pegiat mendekatkan diri kepada hal-hal yang spiritual tadi. Jadi mungkin temanya ini akan mengangkat santri dalam dunia perziarah. Jadi bagaimana santri ini terikat dengan praktek-praktek ziarah, mungkin seperti itu. Siap. Nanti temanya lah. Untuk pertanyaan pertama, kenapa sih di pesantren itu dekat sekali dengan praktek-praktek ziarah menurut Mas Cak Ucil ini? Sebenarnya pertanyaan itu akan terjawab sendiri ketika kita membaca sejarah dan riwayat kiai-kiai kita atau guru-guru kita di pesantren. Saya ingat betul para guru-guru itu seperti punya adagium 3, punya prinsip 3 ketika menjadi santri itu: 1, belajar atau mengaji, nomor 2, ibadah, nomor 3, ziarah. Nomor 3, ziarah. 3 adagium atau prinsip itu saya kira adalah metode kurikulum pendidikan khas pesantren sekali. Karena di dalam 3 hal tadi itulah saya kira
pesan-pesan kepesantrenan itu terus langgeng sampai sekarang. Akhirnya gini Mas Ami, saya selama ini mungkin menjadi antitesa terhadap teman-teman yang menilai atau menganggap orang-orang yang hobi atau suka berziarah ke kuburan itu dekat dengan klinik. Padahal secara sejarah misalkan, saya terutama pada pada hari ini tentu sangat merasa bergembira karena bisa satu acara dengan cucu orang yang menjadi sosok yang menjadi inspirasi saya. Saya melakukan hal ini tentu punya inspirasi. Inspirasi terdekat saya adalah Mbak Wahab Hasbullah. Justru ketika kita misalkan berbicara sejarah Nahdlatul Ulama awal-awal, embrionya itu kan sebenarnya pesantren dan makam. Bagaimana latar belakang terciptanya atau terlahirnya Komite Hijaz sampai pendirian NU itu sangat dekat dengan dunia permakaman. Saya punya data Mas Ami. Yes. Mungkin Mas Ami belum pernah dengar. Nggih. Seperti apa ini? Pernah diangkat di majalah Mimbar. Saya belum jelas kapan. Majalah Mimbar itu majalah Kemenak gitu ya? Ya, Nggih. majalah Mimbar itu majalah. Tapi nggak tahu edisi keberapa. Di sana itu pernah mengangkat kisah 3 kiai-kiai kita sebelum NU itu lahir. 3 kiai itu siapa? Satu Sinten mawon, Cak? Al-Maufurlah Yai Wahab Hasbullah bin Hasbullah bin Yai Said bin Yai Samsuddin. Nomor 2 Yai Hashim Asy'ari bin Yai Asy'ari bin Yai Wahid. Nomor 3 terakhir Yai Ridwan Abdullah. Ternyata beliau ini sebelum NU lahir itu meminta restu kepada Sunan Ampel di makamnya. Beliau di dalam majalah Mimbar itu menceritakan bertirakat di makam Sunan Ampel dalam rangka meminta restu apakah NU ini diridhoi dan direstui oleh para sesepuh. Hingga setelah bertirakat di makam Sunan Ampel, beliau bertiga ini mimpi dirawi Sunan dengan pengalaman mimpi yang sama. Jadi citra di dalam mimpinya itu Sunan Ampel ini datang dengan memakai busana surjan dan ala Jawa dan membawa sapu lidi. Akhirnya 3 kiai yang punya pengalaman mimpi yang sama di makam yang sama itu menafsirkan bahwasanya NU ini direstui oleh para sesepuh, diwakili oleh Dewan Wali Sepuh waktu itu Raden Rahmat Sunan Ampel. Tapi dengan visi misi meneruskan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagaimana dicontohkan para Dewan Wali dulu. Lah kenapa kok terus simbolnya ini sapu lidi? Karena kalau sapu lidi itu satu katanya gampang cuklek, tapi satu bunggel lidi maka menjadi jam'iyah, dan menjadi jam'iyah maka akan semakin kuat. Pernah dengar Mas Ami cerita ini? Ya, kalau yang masalah sowan di Sunan Ampel itu dengar. Cuma kalau sampai sedetail ini saya baru pertama kali. Saya kira teman-teman ini juga baru pertama kali mendengar cerita ini. Luar biasa ternyata Cak Ucil ini. Kemudian berarti gini Cak Ucil. Dari contoh tersebut yang sampean ceritakan ini, permasalahan Masai NU, kemudian ziarah ini oprek ruami. Ziarah ke makamnya Sunan Ampel. Ini kemudian agaknya ini bisa menjadi contoh para santri untuk kemudian selalu melestarikan praktek-praktek ziarah. Benar. Dalam satu sisi, kenapa kok pesantren dan ziarah itu sangat lekat? Saya kira makna dari hal tersebut sepertinya para kiai atau para guru-guru kita itu mencoba melakukan metode perawatan sejarah. Mas Ami, Wali Songo itu orang pesantren saja yang kenal. Di dalam kurikulum pendidikan sejarah kita, katakanlah dengan ada game nasional, Dewan Wali Songo itu tidak dimasukkan. Dan kitalah sebagai santri itu yang merawat. Dengan cara apa? Menziarahi. Orang pernah hidup, bukti paling konkret itu adalah makam. Lah, kalau makamnya saja kita tidak kenal,
takutnya di beberapa generasi yang akan datang, ketika kita dalam dunia pesantren saja sudah mulai acuh, di dunia permakaman takutnya nanti generasi di bawah-bawah kita, mana bukti konkret Dewan Wali pernah ada, wong makamnya juga nggak ada. Dan pesantren lah yang selama ini melestarikan pengalaman pengalaman kesejarahan itu. Saya kira ini adalah perkara penting yang harus disampaikan kepada teman-teman santri khususnya, bahwasanya berziarahlah, karena berziarah tidak hanya membicarakan sisi spiritualitas, tapi juga membicarakan sisi kognitivitas dan pendidikan yang lain. Luar biasa. Berarti dewasa ini kan banyak orang-orang yang memandang ziarah ini dalam aspek yang hanya spiritual. Jadi ziarah, orang ziarah ini kalau nggak klinik ya kalau sekarang lah api-api lah, paling nggak orang yang ziarah ini dianggap orang yang tabarukan atau mendoakan orang yang sudah meninggal, atau menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai pelantara untuk doanya. Benar. Tawasul Tadi ya, tawasul. Nah ini kan kemudian yang dapat kita ketahui lagi nih dari Cak Ucil ini, bahwa ziarah itu bukan hanya sekedar itu ternyata, tapi lebih dari itu. Kalau kita mau ambil sisi yang sifatnya ini keduniawian, kita bisa mempelajari sejarah, bisa tahu sejarah. Kita bisa tahu tokoh, kemudian buktinya apa kalau tokoh ini tokoh ini pernah hidup pada zaman dulu. Ya ini makom ini. Mungkin seperti itu ya, Cak Ucil ya. Benar sekali. Berarti kita nggak cukup memandang praktik ziarah ini hanya dengan aspek spiritual, tapi kita juga harus memandang ziarah ini dengan aspek-aspek yang lain yang ada hubungannya dengan keduniawian tadi. Sepakat. Itulah yang akhirnya menjadi pembicaraan bab sejarah di dunia pesantren ini, saya kira kurang memiliki porsi yang besar, Pak Sami. Jenengan bisa lihat di dalam kurikulum pendidikan kita, khususnya pesantren, bab sejarah ini ada di angka persentase berapa? Jangan-jangan persentase kita berbicara sejarah, khususnya berbangsa dan beragama, kalau agama mungkin yang cakupannya kiswah atau sejarah Kanjeng Nabi dan sahabatnya porsinya besar. Tapi ketika berbicara Islam Nusantara yang sampai saat ini kita menjadi kita punya visi misi ke sana, saya kira kurang mendapatkan porsi yang agak proporsional. Makanya salah satu kampanye saya begitu. Jadi pesantren jangan hanya memandang ziarah itu sekedar kliniknya saja, spiritualitasnya saja. Saya juga dalam kesempatan ini meminta restu kepada teman-teman atau siapapun yang menonton. Saya dalam rangka berkampanye. Saya punya kampanye baru, Mas Amin. Kampanye nopo niku? Nisan sebagai warisan sejarah masa lalu. Nisan sebagai warisan sejarah masa lalu. Itu seperti apa nih, Ujang? Ya. Saya memikirkan ketika berada di lapangan, mendata, riset. Tentu riset yang saya kerjakan ini sifatnya pribadi. Ternyata melihat nisan itu luar biasa. Satu, indahnya. Nomor dua, filosofinya. Jadi ketika berbicara arkeologi, ini kan bab arkeologi. Sejarawan nasional, sejarawan umum mungkin ketika memfokuskan penelitiannya terhadap nisan itu, fokus kajiannya ke epigraf atau inskripsi tulisan yang ada di batu nisan. Ternyata setelah saya melihat dan punya pengalaman di lapangan, nisan itu juga bermakna satu, punya filosofi tentang dia yang dikubur itu terah atau keturunan siapa. Mataraman kah? Dari Demak Bintoro kah? Dari Giri Kedaton kah? Atau dari Ampel Denta kah? Jadi ini yang selama ini oleh sejarawan kita kurang disepakati. Karena melihat tipe-tipe nama nisan itu, saya kira ada hal yang harus dilanjutkan estafetnya untuk melakukan pengembangan penelitian di lapangan. Ya, berarti ini masih ada azan sebentar, jadi kita dengarkan dulu Caknya. Kembali lagi setelah azan, menunggu azan tadi.
Jadi dari pemaparan Cak Ucil tadi mengenai batu nisan tadi ya, bagaimana batu nisan ini ternyata juga sekarang menjadi objek yang sangat menarik untuk kemudian diteliti. Benar. Nah, balik lagi ke masalah ziarah ya. Siap. Kalau jenengan sendiri ya sebagai pelaku nyarkup lah, pelaku ziarah. Ini ada nggak pengalaman entah itu pengalaman spiritual atau itu pengalaman dalam yang non spiritual, ada nggak? Misalnya sampean pernah ya kayak yang cerita masalah 3 Tuku NU tadi, sampean pernah ziarah ke makam siapa, terus kemudian mimpi ketemu itu, atau sampean dapat isyarat apa, atau kemudian sampean setelah ziarah itu keluar terus ketemu wonge. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ketika menekuni dunia ini saya punya prinsip. Salah satu prinsip saya tidak akan gampang menceritakan hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi tadi itu. Oh iya. Karena apa? Karena saya ingin memberikan pemahaman ke teman-teman, khususnya kawan-kawan santri muda, bahwasanya ada sekian banyak tema ketika kita berziarah yang lebih asik dibicarakan daripada pengalaman spiritual. Karena ada hal-hal yang bikin rancu, Mas. Terutama ketika kita berbicara kesejarahan yang bersumber dari kuburan. Mungkin Mas Ami pernah dengar, lho iki kok makam wong iki kok ono maneh ning kono. Jarene makame sing bener ning kono. Tapi kok ono maneh ning kono. Dan itu di beberapa titik lapangan sampai sekarang menjadi sumber perseteruan dan tidak harmonisnya masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dari situ akhirnya saya punya teori. Kenapa kok makam tokoh itu banyak misalkan? Satu, memang betul makamnya tokoh tersebut di banyak tempat. Ada alasan satu, sebenarnya makamnya yang benar cuma satu, Mas. Yeah. Yang lain itu bisa jadi petilasan. Tempat dulu pernah singgah ya? Pernah singgah dan lain sebagainya. Itu pernah topo. Nah, nomor 2, meditasi. Ada misalkan tradisi di Jawa itu namanya Lorot Asmo dan Nunggak Semi. Jadi misalkan Mas Ami duwe anak jenenge Ami. Lah ini namanya bapak ke anak namanya Lorot Asmo. Kita sangat dekat dengan raja-raja Jawa yang punya gelar HB1, HB2, HB3, Brawijaya 1, Brawijaya 2. Ya. Itu namanya Nunggak Semi dan Lorot Asmo. Kemungkinan kalau ada makamnya banyak itu ternyata bukan satu orang yang sama. Ada kemungkinan ada orang yang mewarisi nama tapi satu trah dari orang tersebut. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Nomor 3, alasan nomor 3, jangan-jangan itu gawenane wong-wong terus ben enak, ben apik, ben menarik gawe diziarahi, kita bikin namanya makam Pangeran Diponegoro kaping 5. Akhirnya dari kronik-kronik sejarah itulah yang bikin ribet dalam penelitian sejarah. Makanya sejarawan umum itu saya beberapa kali ngobrol dengan kawan-kawan lintas disiplin ilmu sejarah itu kadang sering menyindir kita orang-orang pesantren karena ketidakjelasan patokan kita dalam dunia sejarah. Padahal kita cukup pede ngomongkan, ini warisan kita harus dijunjung tinggi. Tapi kita tidak ada upaya untuk membereskan hal itu. Jangan-jangan kalau ini tidak diselesaikan di generasi kita, generasi yang akan datang semakin blur sejarah kita, Mas. Makanya berarti PR kita ya, PR bersama PR kita bersama untuk paling tidak kata Mbah jenengan la yudroku kullu la yujroku kullu. Ketika sesuatu tidak bisa dilakukan semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Makanya saya akhirnya dari sana terbersit membuat lembaga, Mas. Namanya itu pernisanan. Jadi sebenarnya lembaga pernisanan yang saya inisiasi ini tujuannya satu untuk menjaga hal tersebut. Yang nomor 2, kadang kita itu ketika ziarah misalkan di Mbah Kholil Bangkalan, yang paling mudah lah Mbah Kholil Bangkalan karena generasi kakek-kakek kita. Kadang orang berziarah ke Mbah Kholil itu cuma satu titik saja, karena diketahui itu Mbah Kholilnya. Padahal di sebelah selatan makam Mbah Kholil itu banyak makam-makam tokoh yang hebat-hebat dan bersejarah. Satu, ada namanya Khalifah Husain. Khalifah Husain ini di dalam kitab sejarah pesantren yang biasa kita baca Alal Musammaro,
itu disebut bahwa biasanya beliaulah yang ikut melantik Raden Fatah ketika menjadi Raja Demak Bintoro. Itu makamnya di sebelah selatan makam komplek Mbah Khalil Bangkalan. Di satu area juga ada namanya Mbah Monconegoro, patihnya Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Lah, upaya ini yang saya bikin lembaga ini, saya itu punya cita-cita. Ketika kita berziarah itu ada denah, Mas. Ada denah, oh kalau aku ke Giri misalkan, kita nggak ujung-ujung ke Giri ke Raden Paku. Karena Giri itu sebuah kerajaan. Jadi ada Giri 1, Giri 2, Giri 3, dan Giri kesekian. Jadi kita punya rute. Oh ternyata di Kompleks Sunan Giri ini ada tokoh A, B, C, D, E, F, G. Dan semua beliau-beliau itu berjasa dalam dunia keagamaan di Indonesia ini. Penyebaran Islam lah. Penyebaran Islam. Dan itu harus kita kawal sebagai santri. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena Wali Songo yang kita percaya ini, ya, yang hanya percaya orang-orang pesantren saja. Ya, berarti kalau saya ibaratkan seperti di makam, misalkan di makam Mbah Wahab lah. Ya. Orang-orang taunya kan ya cuman Mbah Wahab tok. Ya. Padahal di situ ada makamnya Mbah Seha, Benar. ada makamnya abahnya Mbah Hasbullah. Mungkin seperti itu ya, Mas. Benar. Nah, ya, apa yang menjadi gagasannya Mas Ucil ini kemudian untuk memberikan pengetahuan atau arah bahwa di situ nggak cuma Mbah Wahab tok, Ya. tapi ada Mbah Seha, Benar. ada Mbah Hasbullah, ada Yai Wahib yang pernah jadi Menteri Agama. Pakat. Itu seperti itu ya, Mas ya. Nah, kemudian yang tadi Saman sebutkan, Saman sendiri kan bilang bahwa Saman lebih tertarik untuk kemudian menceritakan keasikan dari ziarah. Nah, kemudian apa yang bisa Saman ceritakan dari pengalaman Saman, keasikan tadi. Jadi saya nggak nanya masalah spiritual lagi ini. Oke. Udah nggak mau jawab soalnya. Jadi masalah keasikan Saman dalam berziarah ini bagaimana? Asiknya berziarah itu satu. Kita sebagai manusia modern itu terlalu berisik, Mas. Setiap harinya kita media sosial. Coba bayangkan dunia sosial kita itu, media sosial kita bisa bicara. Alangkah berisiknya. Belum lagi di dunia nyata. Sangat berisik. Sepeda motor, mobil, omongan tetangga, omongannya wong tua sing gak cocok dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya sering terlalu banyak mendengarkan omongan orang, tapi jarang mendengarkan kata sendiri. Keheningan adalah kunci, nyarkup adalah jalannya. Itu tagline-nya ya. Tagline-nya Cak Ucil ya. Keheningan adalah kunci, nyarkup adalah jalannya. Benar. Nah, ngomong-ngomong masalah nyarkup ini buat pemirsa yang belum tahu, Mas Ucil ini juga sudah telah merampungkan ya buku yang berjudul Nyarkup Menyulam Silam. Ini bukunya. Ini bukunya Mas Ucil Muhammad Lutfi Ghazali. Masih ada, Mas ya? Apa Bisa di endorse? ya bisa di endorse ini. Bisa lah nanti kemudian untuk menghubungi akun sosial media beliau, namanya Lutfi Ghazali. Lutfi Ghazali Facebooknya ya. Ya. Ini bisa nanti kalau mau pesan, berminat, mungkin bisa untuk pesan. Lah, ngomong-ngomong ini Cak, mengenai buku ini, buku Nyarkup Menyulam Silam ini kan isinya kan wah, sangat-sangat detail sekali membahas masalah manifesto Sarkup atau masalah makam-makam kan lagi-lagi dan perziarahan lah. Lah ini kira-kira apa latar belakang sampean kemudian membukukan ini? Latar belakang dan tujuannya. Ya. Di dalam suatu kesempatan saya itu kadang angen-angen, Mas. Pernah saya itu angen-angen di pesantren ini, kawan-kawan saya yang ahli ini sudah banyak. Saya pernah mapping kualitas teman-teman saya yang sama-sama satu alma mater. Oh, yang ahli nahwu banyak. Oh, yang ahli sorob banyak. Oh, yang ahli fikih banyak. Yang ahli banyak. Dari sekian tugas pesantren, tugas santri yang sudah keluar dari pesantren itu, saya menilai ada satu tempat yang jarang diminati oleh kawan-kawan santri, yaitu sejarah. Akhirnya ketika di dalam sejarah sendiri, di dunia pesantren ada beberapa fan. Ada yang suka sekali dengan teksnya, ada yang suka baca serat, ada yang suka baca babat yang sifatnya tekstual. Yang sampai saat ini perdebatan itu terus berlangsung. Saya punya inisiatif. Oke, kalau yang teman-teman suka baca teks peninggalan masa kuno, yang hafal nama-namanya, saya tunjukkan kuburannya. Karena kadang gini, Mas, kita bicara novel misalkan. Novel itu kan
Kalau orang tidak punya pengetahuan mapan, hal yang sifatnya fiktif itu dianggap nyata. Dan sampai sekarang kita kan punya anggapan jangan-jangan superhero itu nyata. Ya. Padahal itu fiktif. Yang dulu pernah ada itu ini Indonesia bubar ya. Lah. Takutnya nanti tokoh-tokoh bersejarah kalau tidak Dari buku fiktif. benar. Takutnya tokoh-tokoh bersejarah kita kalau tidak ditunjukkan makamnya, suatu saat ketika ada orang yang membaca sejarah pesantren, nggak ada kuburnya, ada namanya saja. Berarti kalau nggak ada kuburnya, adanya namanya saja, berarti tokoh fiktif. Ya lagi-lagi gitu. Jadi saya ingin memberikan informasi tambahan. Jadi banyak loh lubang-lubang di dunia pesantren ini yang harus kita berikan porsi yang seimbang. Gitu Mas. Itu berarti selain komersil tadi ya. Ya. Sama untuk golek duit untuk nafkahi bojo. Tugas kebapaan. Terakhir ini, Cak Ucil, mungkin bisa memberi pesan kepada teman-teman, kepada pemirsa yang menonton podcast ini, untuk pemirsa Salut Channel ini mungkin ada pesan dari Mas Ucil, agar kedepannya Salut Channel ini juga bisa eksis untuk membuat podcast selanjutnya. Siap. Pesan saya sama seperti pesan guru-guru saya. Jangan lupakan gurumu. Berarti kalau kita tidak boleh melupakan gurunya, berarti juga kita tidak boleh melupakan gurunya. Berarti kekuatan kita sebagai orang pesantren adalah sanad yang mutawatir. Kalau kita hanya mengenal namanya saja, jangan-jangan kiai kita hoa. Maka berziarahlah, karena tidak hanya berziarah yang mengasyikkan, menceritakan kisah-kisah beliau juga jauh lebih mengasihkan. Saya mendirikan pernisanan memiliki beberapa asas. Yang pertama tentu Undang-Undang Dasar, nomor 2 tentu Pancasila, yang nomor 3 saya tabarukan tafaulan kepada Mbak Yai Bisri Mustafa yang pernah menulis kitab Tarikh Aulia Utis'a. Di awal mukaddimah beliau menjelaskan kenapa kok kita penting membaca sejarah, karena di dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul liman nusabbitu bihi fu'adak. Jadi ternyata Kanjeng Nabi niku diceritani oleh Allah, cerita rasul-rasul itu tidak hanya sekedar menghibur atau menjadi teman pengantar tidur saja, tapi di sana ada hikmah ben awak dhewe kuat ngelakoni uswah yang sudah dilakukan oleh para guru-guru kita dan para pendahulu kita. Dari pesan itulah mari kita terus bercerita sejarah orang tua kita, khususnya guru-guru kita yang luar biasa sudah memberikan uswatun hasanah. Begitu Mas. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa pesan dari Cak Ucil ini. Jadi bagaimana kemudian kita, yaitu jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah dan nisannya. Jas merah dan nisannya. Karena kalau melupakan dengan kaosnya. Ini saya sudah bagi endorse loh ya. Jadi gak bisa ya, gak apa-apa lah saya endorse soalnya. Karena kita terus membaca sejarahnya tapi jarang mengunjungi pusaranya. Jas merah dan jangan lupakan pusaranya. Ya, pokoknya intinya itu. Siap. Dimanapun kau berada, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Ya, saya rasa cukup sekian ya, karena pembahasannya juga cukup mendalam mengenai dunia perjarahan dan permakaman ini. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Cak Ucil tadi dapat diperoleh manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan berhubung ini masih awal-awal podcast, jadi saya sekali lagi mohon maaf dan memohon supportnya agar diberikan kelancaran, keberkahan, keistiqomahan, dan keeksistensian untuk mengisi Salut Channel ini. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat salah tutur kata dan apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Jadi harap maklum karena ini baru awal-awal podcast. Maka dari itu saya memohon kritik dan saran yang membangun untuk Salut Channel ini ke depannya. Terakhir, sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.